Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana tips-tipsnya supaya kita tidak terkena jebakan keinginan. Tidak masuk dalam jebakan keinginan. Apa tuh jebakan keinginan? Jebakan keinginan adalah apabila kita menginginkan segala sesuatu yang belum ada sehingga lupa mensyukuri apa yang ada. Kemudian juga kita menginginkan hasil, tapi lupa untuk menikmati proses. Ada kondisi yang namanya hedonic treadmill, teman-teman. Jadi ini adalah ketika seseorang menginginkan satu hal, kemudian berusaha, berjuang sungguh-sungguh mendapatkannya, senang sebentar, habis itu pengen lagi yang lain. Kemudian berjuang lagi mendapatkan yang lain, kemudian senang sebentar, udah bosan. Habis itu minta lagi yang lain, pengen lagi yang lain. Kayak gitu terus tuh teman-teman. Kebayangkan gimana capeknya? Nah, jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari kayak gini ilustrasinya. Misalnya udah punya satu rumah. Kemudian pengen lagi rumah yang lain. Kemudian kayaknya nggak cukup deh kalau satu rumah. Harusnya kan kita punya banyak lah rumahnya. Kemudian berjuang dapetin rumah lagi. Kemudian nggak cukup nih 2 rumah, pengen lagi. Atau mobil pengen lagi tuh, ada lagi tuh yang bagus, kayak gitu. Kebayang ya teman-teman, hedonic treadmill itu yang maksudnya. Kemudian gimana caranya kita bisa lebih menata keinginan supaya jernih, supaya kita nggak kejebak pada tadi tuh pengen nggak kelar-kelar. Tadi ya penelitiannya adalah orang hanya puas mendapatkan sesuatu itu hanya 3 bulan teman-teman. Jadi kalaupun berjuang dapetin rumah, udah dapet, senengnya cuma 3 bulan, habis itu udah bosan lagi, pengen lagi yang lain, kayak gitu ya. Jadi kita perlu banget menata keinginan kita, menata hati kita supaya keinginannya jadi lebih logis, lebih jernih. Nah, kemudian apa tuh keinginan jernih? Keinginan jernih adalah ketika kita bersyukur dengan apa yang ada, bersyukur dengan masa kini, kemudian juga kita bersyukur dengan proses, tidak terobsesi pada hasil. Teman-teman ingat kan bahwa Allah menilai proses, Allah menilai ikhtiar kita nih teman-teman. Jadi yang penting untuk kita perbaiki, kita indahkan adalah ikhtiar kita, karena toh itu yang akan jadi tabungan kita gitu teman-teman. Itu yang akan kita persembahkan kepada Allah. Jadi apa yang kita ikhtiarkan. Nah, bukan hasil, karena Allah tidak pernah membebani kita dengan hasil. Jadi nggak usah kita terbeban dengan hasil gitu teman-teman. Ada sebuah hadis yang perlu kita pahami dan kita renungkan nih teman-teman. Jadi Rasulullah sendiri sudah mengingatkan kita bahwa seorang anak Adam itu ketika dia punya 1 lembah emas, bukan toko emas ya teman-teman ya, 1 lembah emas, maka dia akan menginginkan lembah yang lain. Kemudian ketika dia mendapatkan 2 lembah emas, dia mau lagi 1 lagi. Kemudian ketika dia mendapatkan 3 lembah emas, dia pengen lagi gitu teman-teman. Dan kapan berhentinya? Ketika tanah sudah masuk ke dalam mulutnya. Artinya apa? Baru selesai keinginannya ketika sudah meninggal, sudah berpulang. Nah, kita perlu ya menata keinginan. Ini sudah dipetakan. Allah tahu bagaimana sifat kita, karakter kita, sehingga memang sudah diilhamkan kepada Rasulullah dan disampaikan dalam hadis tersebut. Jadi kita perlu menata keinginan. Gimana nih teman-teman caranya untuk kita menata keinginan? Ada 3 kebiasaan bersyukur. Nah, mungkin kita akan lebih fokus untuk bersyukur nih teman-teman. Ada 3 kebiasaan bersyukur. Yang pertama adalah ketika kita berdoa kepada Allah untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kemudian yang kedua adalah kita menulis apa-apa aja yang kita nikmati dan kita syukuri nih teman-teman. Kemudian yang ketiga, kita membiasakan untuk mengucapkan rasa syukur kita. Jadi hal-hal baik, hal-hal yang Allah berikan, karunia Allah, keindahan yang Allah berikan dalam hidup kita. Jadi 3 ya, kebiasaan bersyukur. Kita akan mulai dengan kebiasaan yang pertama nih, yaitu berdoa. Ada doa yang indah banget nih teman-teman tentang bersyukur. Saya bacain ya. Jadi kayak gini doanya, ini ada di surat An-Naml ayat 19. Ini adalah doa dari Nabi Sulaiman.
Kita tahu beliau itu raja ya teman-teman, dengan berbagai karunia Allah, dengan karunia kekayaan yang Allah berikan kepada beliau. Nah, tapi kita lihat doanya Nabi Sulaiman ini. Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Jadi dari doa ini titik beratnya kita mau ikutan nih teman-teman. Doanya Nabi Sulaiman, bahwa Nabi Sulaiman itu memintanya bukan meminta barang, bukan meminta jabatan gitu teman-teman. Tapi Nabi Sulaiman meminta kepada Allah adalah hati yang bersyukur. Jadi memudahkan untuk mensyukuri apa-apa saja yang sudah Allah berikan, mensyukuri segala keindahan, karunia dan pemberian Allah yang banyak gitu. Menikmati semua yang sudah Allah berikan gitu loh teman-teman. Jadi di sini titik beratnya yang dipanjatkan, yang dibawa dalam doa adalah untuk membimbing hati kita untuk menjadi hati yang bersyukur gitu teman-teman. Jadi itu yang pertama. Kemudian doa ini juga indah banget karena Nabi Sulaiman minta kepada Allah untuk membimbing kepada amal-amal soleh gitu. Jadi titik beratnya adalah bersyukur, mengerjakan amal soleh. Kemudian juga minta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam golongan hamba yang Allah ridhoi. Jadi ini indah banget nih teman-teman doanya. Dan juga titik berat apa yang perlu kita lakukan dalam hidup ini ya. Oke, baik. Tadi ya saya sangat menurut saya indah banget sih, karena Nabi Sulaiman nggak minta barang nih teman-teman, nggak minta jabatan gitu. Jadi memang meminta menjadi hamba yang bersyukur, kemudian meminta disibukkan dengan amal soleh, kemudian dibimbing, dimasukkan ke dalam golongan hamba yang diridhoi ya. Ini indah banget. Kemudian yang kedua, tadi kebiasaan bersyukur adalah kita menuliskan hal-hal yang kita syukuri. Apa aja sih yang kita nikmati gitu teman-teman. Apa aja sih nikmat Allah yang sudah Allah curahkan, keindahan yang Allah berikan kepada kita di dalam hidup kita. Jadi jangan lupa, hal kecil pun itu kita syukuri teman-teman. Nah, dengan kebiasaan bersyukur ini Allah akan melimpahkan lebih banyak lagi anugerahnya gitu loh teman-teman, dengan hati yang bersyukur. Dan satu lagi, apabila kita tidak mampu mensyukuri, maka kadang-kadang dengan sentuhan kasihnya Allah ambil dulu sedikit nikmatnya, supaya kita belajar gitu. Oh iya ya. Jadi kita mencari hikmah dan mendapatkan hikmah nih teman-teman. Jadi jangan lupa tadi ya, ketika kita menjadi hamba yang bersyukur, Allah akan menambah lagi, banyak lagi anugerah Allah yang akan Allah berikan pada kita. Banyak keindahan yang akan Allah berikan lagi pada kita nih teman-teman. Nah, caranya adalah kita menulis. Kenapa menulis? Supaya kita ingat nih teman-teman. Karena yang terlibat bukan cuman memori, tapi juga tangan kita ya, motorik kita tuh menulis. Jadi kita tuliskan hal-hal yang kita syukuri, yang kita nikmati gitu. Nah, kemudian ada tips juga nih yang kedua ya. Bagaimana kita menemukan hal yang dapat kita syukuri adalah kita juga bisa minta pendapat kepada orang-orang yang dekat dengan kita nih. Kadang-kadang kita agak sulit untuk melihat apa yang perlu kita syukuri nih teman-teman. Jadi kita akan minta bantuan, minta pendapat dari orang yang dekat dengan kita, mungkin sahabat, mungkin pasangan hidup ya. Siapapun yang tahu tentang diri kita. Apa sih yang kamu lihat nikmat Allah yang ada pada saya gitu. Karena kecenderungannya kalau kita melihat diri kita sendiri tuh sering kalinya melihat sesuatu yang gak enaknya gitu loh teman-teman. Sesuatu yang pahitnya, penderitaannya gitu, susahnya gitu. Tapi ketika kita melihat orang lain, kita melihat yang enak-enaknya dari diri dia gitu. Nah ini dia yang kita pengen, apa sih yang orang lihat tentang saya yang perlu saya nikmatin gitu. Jadi nanti dapat banyak lagi nih teman-teman. Oh iya ya, itu ya yang perlu saya nikmatin. Oh iya ya ini gitu. Ya, jadi kita perlu menulis hal-hal yang memang
Allah berikan, keindahan yang Allah berikan dalam hidup kita. Kemudian juga ada kebiasaan yang nomor 3 nih teman-teman, yaitu adalah kita membiasakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat penuh syukur. Nah, jadi kita mengucapkan kalimat-kalimat yang penuh syukur ini dan kita biasakan, jadi kita disiplinkan untuk mengucapkan kalimat syukur. Kalimat syukurnya bisa kayak gini: Alhamdulillah Allah tuh sayang banget sama saya, atau Alhamdulillah Allah memberikan banyak nikmat. Nah, jadi ini perlu kita biasakan, bukan dalam rangka kita memamerkan segala sesuatu atau menyombongkan diri, bukan, tapi adalah untuk kita membiasakan bersyukur. Jadi jangan kita biasakan kalimat kita itu kalimat penderitaan gitu loh teman-teman. Jadi jangan kita biasakan lisan kita itu susah nih hidup saya nih, ini kondisi lagi begini nih, kayak gitu. Nanti malah jadi berlomba-lomba dalam penderitaan ya. Lawan bicara bilang, kamu sih segitu masih belum apa-apa, kalau saya lebih susah lagi. Nah, jadi jangan kita berlomba-lomba dalam penderitaan. Jadi kita akan berlomba-lomba dalam kesyukuran. Kemudian juga, jadi kita sering menceritakan momen-momen yang indah. Kemudian juga lebih mudah kita mensyukuri keindahan yang Allah berikan pada kita, anugerah yang Allah berikan, dan segala nikmat yang Allah berikan dalam hidup kita. Nah, juga teman-teman jangan lupa untuk melihat apa sih yang kita nikmati dalam hidup, apa sih yang kita syukuri dalam hidup. Nah, kemudian juga apa yang kita inginkan dalam hidup. Nah, kita akan lebih bahagia, lebih bersyukur kalau apa yang kita syukuri itu jauh lebih banyak ketimbang apa yang kita inginkan gitu teman-teman. Jadi kalau tadi teman-teman pengen ini, wah banyak. Katakan berapa nih, dapat kepengennya 30. Nah, jangan lupa untuk enjoyingnya, apa yang kita syukuri, apa yang kita nikmati dari hidup ini, usahakan lebih dari 30 tadi teman-teman. Lebih lagi, dengan begitu kita lebih legowo, lebih hatinya lebih senang ya. Kemudian, nah kita lihat deh, kita belajar dari orang-orang yang beriman nih. Kenapa ya mereka kok hidupnya enak gitu, puas, happy gitu ya. Ternyata memang mereka keinginannya tuh sederhana gitu teman-teman. Keinginannya adalah ingin diampuni, ingin disayang sama Allah, kayak gitu. Jadi keinginannya sederhana, bukan berarti kita nggak punya target pencapaian dan tidak punya ambisi ya. Tetap kita punya target pencapaian, berikhtiar yang terbaik, tapi dengan hati yang bersyukur ya teman-teman. Kemudian kita akan ada satu perkataan. Ada satu perkataan yang ini bagus banget ya teman-teman, dari Al-Hasan rahimahullah. Jadi perkataannya seperti ini: semoga Allah merahmati hambanya yang berhenti di saat berkeinginan. Jika karena Allah, maka ia laksanakan. Dan jika karena selainnya, maka ia tinggalkan. Ini kebiasaan bagus banget nih teman-teman. Jadi kayak gini. Jadi ketika kita punya keinginan, pengen banget nih, pengen mobilnya yang baru lagi lah, yang bagus lagi lah, atau pengen rumah, atau pengen beli makanan gitu ya, atau pengen beli barang-barang sale tuh, baju yang bagus-bagus, apapun itu yang kita pengen. Nah, kita pas lagi pengen banget itu, jeda nih teman-teman. Jeda tuh artinya apa? Jeda dulu, kita berhenti dulu, tahan dulu, regulasi dulu emosi gitu teman-teman. Regulasi emosi, tenangin diri dulu gitu ya. Yang paling sempurna adalah kita beristiqoroh, kita sholat nih, atau bahkan ketika memilih jurusan ya, bidang studi apapun itu, jangan lupa untuk jeda, istiqoroh dulu gitu, minta pendapat, minta hidayah, minta petunjuk dari Allah. Nah, jadi baru kita bisa lebih jernih logika dan juga hati kita. Kemudian kita memutuskan ini karena Allah atau bukan. Kalau karena memang keinginan ini adalah karena Allah, ya kita kerjakan, lanjutkan. Tapi kalau keinginan ini bukan karena Allah, maka kita tinggalkan gitu teman-teman. Ini
kebutuhan atau keinginan. Kalau kebutuhan ya silakan, tapi kalau sekedar keinginan ya kita tinggalkan gitu teman-teman. Jadi lebih jernih ketika memutuskan. Jadi pikiran otomatis itu seringkali ditunggangi oleh setan, godaan. Jadi jangan lupa ketika ada pikiran otomatis, jeda dulu. Kemudian kita kalau bisa sholat dulu, kemudian baru memutuskan. Kemudian ada kata-kata nasihat yang bagus banget. Saya izin untuk membacakan. Ini bisa kita serap dengan rasa ya teman-teman, dengan hati, sepenuh hati. Syairnya atau kalimatnya adalah seperti ini. Duhai jiwa, jika inginmu belum tercapai, janganlah berkeluh kesah. Tidakkah kau sadar karunia Tuhanmu melimpah ruah? Duhai jiwa, jika harapanmu belum terpenuhi, maka mungkin dalam keterlambatan itu justru terletak segala yang engkau damba. Duhai jiwa, sadarkah betapa Allah sangat mencintaimu? Sungguh, Dialah yang maha benar dan tak mungkin keliru. Duhai jiwa, jika perasaan putus asa mulai menguasai hatimu, sadari bahwa Dialah Allah yang maha tahu dan hanya menginginkan yang terbaik untukmu. Duhai jiwa, ketahuilah, syukur dan baik sangka adalah milik para pewaris surga. Bukan hanya surga di sana, tapi juga surga di dunia. Jalan utama untuk menggapai sebenar-benarnya bahagia. Nah, jadi teman-teman coba deh diresapi gitu ya kata-katanya. Jadi tuh kita bisa mendapatkan kebahagiaan surga dengan tadi bersyukur dan baik sangka. Jadi seperti yang sering saya katakan, the battle adalah pertempuran itu adanya di dalam diri kita sendiri nih teman-teman, di dalam pikiran kita sendiri. Jadi ketika kita tetap bersyukur, berusaha terus berjuang dan mendisiplinkan, merutinkan kebiasaan bersyukur, itu kelihatan banget, banyak banget nikmat Allah untuk diri kita nih teman-teman. Bahkan nafas kita ini juga tanda cinta Allah buat kita kan. Nafas ini yang perlu kita syukuri juga. Kemudian juga kita bersujud kepada Allah, bersujud, kebiasaan bersujud, mendapat hidayah untuk bersujud dan dijaga sama Allah dalam iman dan Islam, itu juga perlu kita syukuri. Kemudian tadi berbaik sangka dengan segala sesuatu, itu berbaik sangka itu ngelawan sendiri pikiran negatif kita nih teman-teman. Pikiran negatif ketika Allah menghadirkan takdir. Takdir itu bisa dalam sesuatu yang kita nikmati, bisa sesuatu yang mungkin sesuatu yang gak enak gitu. Tapi takdir Allah adalah yang terbaik dan sentuhan cinta Allah buat kita. Semua yang dari Allah pasti ada hikmahnya dan pasti baik pada akhirnya. Ketika kita berbaik sangka sama Allah, maka kita akan dimuliakan dengan apa-apa yang jauh lebih baik lagi ketimbang apa yang kita sangkakan. Kemudian jadi kita juga perlu tahu apa sih yang sangat kita inginkan dalam hidup. Nah, teman-teman jangan lupa jadikan dunia itu di tangan kita, di genggaman kita, bukan di hati kita. Jadikan bahwa dunia itu sebagai jembatan aja untuk kita beribadah sama Allah gitu teman-teman. Ingat lagi bahwa apa-apa yang ada pada diri kita sekarang ini adalah titipan Allah, hak guna pakai, bukan hak milik. Jadi suatu saat ketika dia hilang, dan karena memang itu bukan milik kita, toh kita ini datang ke dunia nggak bawa apa-apa dan nanti pulang juga nggak bawa apa-apa nih teman-teman. Jadi kita juga legowo aja, toh kita cuman orang yang mampir doang ke dunia. Tempat kita kan bukan di dunia ya teman-teman, tempat kita di surga. Kita tuh insya Allah makhluk surga.
nanti baliknya juga akan ke surga, insya Allah. Nah teman-teman, ada satu surat yang ini Allah kasih pemahaman nih buat kita, kasih faham buat kita ya. Dalam surat Al-Hadid 57, ini ayat 20 ya teman-teman. Saya izin untuk membacakan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Tadi ya teman-teman, jangan kita terjebak pada tadi ya, bermegah-megahan, berbangga-bangga diri, kemudian tidak bisa mengontrol keinginan, pengen ini, pengen terus. Coba keinginannya ditata lagi, lihat kalau keinginan itu adalah karena Allah, lakukan. Apabila bukan karena Allah, tinggalkan. Kemudian Allah kasih tahu bahwa dunia ini hanya permainan aja, habis itu hilang kok gitu ya. Jangan sampai kita bermegah-megahan, karena ini cuma tempat mampir aja, tempat ujian nih teman-teman, dunia ya. Kemudian dan juga tadi ya, kesenangan yang menipu. Jadi kita harus hati-hati sama dunia. Oke, kemudian jadi gini, orang yang serakah itu adalah orang yang fakir. Orang yang serakah itu adalah orang yang fakir, meskipun dia memiliki seluruh kekayaan. Orang yang qanaah adalah orang yang kaya, sekalipun dia sering kelaparan. Jadi ini tentang mindset nih teman-teman. Jadi ketika orang udah sebenarnya apa yang dia dapatkan atau harta yang dititipkan Allah sama dia itu banyak, tapi ketika dia serakah, pengen lagi, sebenarnya dia orang yang fakir. Ketika sulit untuk berbagi kayak gitu ya. Nah, orang yang qanaah, orang yang merasa cukup, kemudian orang yang ridho ya dengan apa yang Allah kasih, kemudian dia bersyukur, rela gitu. Nah itu bahkan mentalitasnya tuh mentalitas kaya gitu. Ini adalah tadi nasihat dari Wahab Ibnu Munabin Al-Yamani ya. Nah jadi penting banget nih teman-teman, kita menata batin agar kita tidak terjebak pada jebakan keinginan, kita tidak diperbudak oleh keinginan, tapi kita yang mengontrol keinginan. Jadi kita yang tadi ya, menata keinginan kita, jangan kita yang dikontrol oleh keinginan ya. Kemudian juga teman-teman, jadi ada beberapa tips lagi. Jadi gini, keinginan yang membuat level of happiness kita itu jadi nggak bagus ya, kita jadi nggak happy, kita tuh nggak bahagia adalah ketika keinginan itu bentuknya having, teman-teman. Pengen punya atau pengen memiliki. Nah, coba mengubah keinginan dari keinginan memiliki ini kita ubah menjadi keinginan untuk melakukan sesuatu gitu, teman-teman. Jadi ubah keinginan yang dari pengen punya ini, itu kita ubah jadi ingin melakukan apa. Coba deh, keinginannya diubah jadi pengen nih mencari ilmu, kemudian saya pengen banget menyampaikan ilmu itu. Atau saya pengen banget memperbaiki sholat malam saya pengen merasakan istighfar yang penuh nikmat, penuh rasa nikmat gitu. Saya pengen benar-benar saya paham apa artinya Quran dan Allah ngomong apa tuh sama saya. Saya pengen, jadi kayak gitu teman-teman. Jadi pengennya itu adalah pengen atau saya ingin memperbaiki karakter saya yang tadinya suka tersinggung, gampang marah ya, kemudian jadi berburuk sangka sama orang. Saya mau mengubah karakter saya menjadi karakter yang lebih penyabar, kemudian juga berpikiran positif dan berperasaan positif. Kemudian saya mau mengubah diri saya menjadi lebih tangguh, melihat segala sesuatu dari sisi baiknya, kayak gitu loh. Saya mau menjadi orang yang energinya positif, pokoknya gitu loh teman-teman. Mau ngapain nih kita? Jadi melakukan apa gitu. Jadi bukan memiliki apa, tapi melakukan apa gitu.
atau mau ngajarin bercocok tanam, atau mau ngajarin gimana caranya mengolah kompos, apapun itu ya, segala sesuatu yang bermanfaat. Pokoknya kita adalah keinginannya diubah dari having menjadi doing, dari pengen sesuatu, memiliki sesuatu, kemudian keinginannya diubah menjadi melakukan apa gitu. Cobain ya teman-teman, keinginannya coba diubah. Kemudian juga tadi jangan lupa kita membangun 3 kebiasaan baik tadi. Kebiasaan bersyukur yang pertama dengan doa bersyukur, kemudian juga menulis, journaling ya, menulis hal-hal yang kita syukuri dan kita nikmati. Jangan lupa usahakan enjoyingnya, apa yang kita nikmati jauh lebih banyak ketimbang apa yang kita inginkan. Enjoying lebih besar daripada wanting. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk terbiasa, membiasakan diri, mendisiplinkan diri dengan ucapan-ucapan kesyukuran. Kemudian ya mungkin begitu bahasan kita kali ini. Resolusi doing ya teman-teman, jangan having tapi doing, jangan memiliki tapi melakukan apa. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang bersyukur, dan pastinya dengan bersyukur Allah akan menambah banyak sekali nikmat, keberkahan, keindahan dalam hidup kita. Kemudian juga bahkan dengan bersyukur insya Allah mendapatkan surga dunia dan surga akhirat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.